Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kita lanjutkan materi kita, saudara sekalian. Masih membahas tentang alasan penghapus pidana. Saya kira ini bagian yang terakhir untuk kita bahas terkait dengan APP. Ya, baik. Kemarin sudah kita bahas tentang nudwir ya di 49 ayat 1. Yang kalau semua ahli itu mengatakan bahwa nudwir itu masuk kategori alasan pembenar. Nah, bahkan minggu kemarin juga sudah Pak Ali sampaikan perbedaan antara keadaan darurat ya atau nutustan dan nudwir. Jadi nutustan itu masuk kategori overmah, sedangkan nudwir itu sendiri di pasal 49 ayat 1. Nah, sekarang kita bahas nudwir excess. 49 ayat 2 itu ada pembelaan darurat tetapi agak unik gitu. Nah, ini kategorinya adalah nudwir tapi excess. Nudwir excess. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Jadi saudara sekalian, inilah yang kita sebut dengan nudwir excess. Jadi pembelaan diri, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Lah melampaui batas itu kenapa? Karena ada goncang jiwa. Jadi saudara bisa membedakan ya kira-kira. Kalau nudwir biasa, itu tidak ada kaitannya dengan kegoncangan jiwa, tidak ada kaitannya dengan mens rea. Tetapi kalau nudwir excess, itu ada kaitan dengan kegoncangan jiwa. Lah kegoncangan jiwa inilah yang nanti menjadi salah satu pembeda antara nudwir dan nudwir excess. Nah, jadi saudara menurut pasal 49 ayat 2 itu, untuk bisa dikategorikan sebagai nudwir excess dan bisa menjadi APP, itu harus ada 3 syarat. Ya, yang pertama adalah ada kelampauan batas pembelaan yang diperlukan. Jadi tidak ada jalan lain kecuali dia bertindak untuk melakukan pembelaan. Jadi pembelaan ini tuh harus dan memang wajib dilakukan, wajib diadakan. Kalau tidak dilakukan maka dia bisa bisa terancam, baik itu nyawa, harta benda maupun kehormatan. Jadi yang pertama, itu pelampauan batas pembelaan itu memang diperlukan. Yang B, pembelaan dilakukan sebagai akibat karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat. Jadi dia itu melakukan sesuatu perbuatan itu karena goncang jiwanya. Jadi karena goncang jiwanya. Jadi karena dia mungkin ada sesuatu lalu kemudian dia tidak bisa menguasai diri, termasuk dirinya itu rasa takut, bingung atau gelap mata. Itu masuk kategori nudwir excess. Jadi ada nudwir excess itu karena goncang jiwanya. Bisa rasa takut, bisa bingung atau gelap mata. Ini persyaratan yang kedua. Persyaratan yang ketiga adalah kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena ada serangan. Jadi bukan karena dirinya ngelamun gitu ya. Bukan karena dirinya tiba-tiba kemudian bermimpi ada serangan gitu. Tidak bisa. Harus ada serangan kayak seperti di nudwirnya. Nah, tetapi saudara, ada serangan, dia kemudian goncang jiwanya ya. Jadi serangan itulah yang mengakibatkan kegoncangan jiwa. Jadi ada hubungan kausalitas antara kegoncangan jiwa dan serangan. Ya, jadi serangan yang jadi ada hubungan kausalitas. Sekaligus untuk menambah informasi dari kemarin ya, yang ketika Pak Ali menjelaskan tentang nudwir ya, saudara ya. Jadi Pak Ali sudah menyinggung bahwa harus ada pertama harus seketika ya. Nudwir itu kan harus dilakukan seketika. Ada serangan itu dilakukan seketika. Nah, kemudian langsung mengancam. Nah, ketika dia misalnya tidak seketika Pak, dia diancam, lalu kemudian dia pulang ngambil golok untuk kemudian menusukkan kepada si pengancam, apakah itu bisa dikategorikan nudwir? Tidak bisa itu. Jadi harus saat itu, saat dia diserang, dia melakukan pembelaan.
Jadi itu yang bisa disebut sebagai excess, nudwir. Tapi kalau dia misalnya sudah ada pilihan lain, ada sudah gini, itu tidak bisa. Jadi ingat, nudwir itu posisinya harus seketika dan langsung. Misalnya dia kebetulan ditelepon ya, kemudian diancam mau dibunuh. Itu saja tidak masuk kategori nudwir ya, karena dia masih punya pilihan lain. Misalnya pilihan untuk lapor polisi atau apa. Nah itu tidak langsung kemudian dia langsung bawa pistol ke rumah si penelpon itu dan kemudian nembaknya. Dan itu jelas tidak bisa dikategorikan sebagai nudwir. Jadi ada tiga, saudara, ada tiga syarat ya ketika untuk bisa dikategorikan sebagai nudwir, excess. Nah, berikutnya saudara, alasan penghapus pidana yang berikutnya adalah menjalankan peraturan perundang-undangan. Pasal 50 KUHP itu menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Jadi orang yang melakukan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Misalnya kayak seperti contoh yang sekarang itu misalnya. Dia sekarang ini di masa pandemi kayak seperti ini itu ada perintah undang-undang untuk mengeluarkan atau ada kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan uang dalam rangka penanggulangan dari pandemi. Nah, akhirnya kemudian pemerintah daerah misalnya menganggarkan bagian tertentu untuk kemudian dipakai untuk penanggulangan. Itu artinya melaksanakan perintah ketentuan undang-undang. Nah, undang-undang ini bukan hanya formil ya, tapi undang-undang dalam arti material. Maksudnya undang-undang dalam arti formil itu undang-undangnya. Tetapi kan kita tahu ada undang-undang dalam arti formil dan dalam arti material. Kalau dalam arti formil itu artinya undang-undang ansih namanya. Padahal kalau di dalam susunan peraturan perundang-undangan kan tidak hanya namanya undang-undang. Nah, jadi ada undang-undang dasar, undang-undang, PP, bahkan ada Perpu, ya, ada Perda dan seterusnya. Itu disebut undang-undang dalam arti material. Semua itu disebut perundang-undangan, ya. Jadi yang dimaksud dalam menjalankan peraturan perundang-undangan di sini adalah undang-undang dalam arti material. Tidak langsung, tidak kemudian yang ketentuannya undang-undang berarti hanya undang-undang. Artinya produk yang dibuat oleh DPR dan Presiden saja. Tidak begitu. Ya, jadi peraturan perundang-undangan di bawahnya pun bisa dipakai sebagai APP jika memang ada. Nah, saudara sekalian, di sini berlaku lex specialis derogat legis generalis. Jika memang ada undang-undang yang tertentu, ya maka undang-undang tertentu yang lebih khusus itu bisa menjadi alasan menghapus pidana untuk undang-undang yang bersifat umum. Juga kalau undang-undang lex posterior dilogat lex priori, jadi undang-undang yang lama itu juga dikesampingkan kalau ada undang-undang yang baru. Jadi misalnya ada undang-undang baru, maka undang-undang yang lama bisa saja kemudian dikesampingkan. Asal mengatur sesuatu yang sama ya, tetapi ketentuannya menjadi berbeda. Ya, kalau ketentuannya, jadi misalnya begini, mengatur hal yang sama, tetapi kemudian di undang-undang yang baru juga masih mengatakan bahwa undang-undang yang mengatur tentang hal ini masih tetap berlaku. Lah itu juga masih bisa. Ada kalanya undang-undang yang baru itu tidak menghapus undang-undang lama. Ada kalanya begitu. Jadi beriringan. Asalkan tidak bertentangan secara diametral biasanya tidak apa-apa. Tetapi kalau itu bertentangan dengan diametral yang membuat orang bingung. Nah, berikutnya saudara sekalian, melaksanakan ketentuan undang-undang itu menurut para ahli itu harus patut dan wajar. Patut, wajar, dan masuk akal. Kalau melaksanakan perintah undang-undang itu kemudian tidak patut, tidak wajar, bahkan di luar akal sehat, lalu kemudian merugikan masyarakat umum, dia berdalih karena melaksanakan undang-undang, lalu kemudian dia menyakiti orang lain, ya tidak bisa dikategorikan sebagai APP. Kemudian yang kedua, ada keseimbangan antara tujuan dan cara pelaksanaan. Misalnya tujuannya adalah untuk untuk menghilangkan atau untuk menanggulangi pandemi. Tetapi pelaksanaannya arahnya beda jauh, caranya beda. Lah ini
tidak bisa kemudian tidak sejalan misalnya, maka dia tetap bisa dipakai sebagai dia tetap bisa dipidana berdasarkan aturan atau ketentuan yang ada. Itu menjalankan peraturan perundang-undangan. Era yang berikutnya adalah alasan menghapus pidana yang pasal 51. Di pasal 51 sendiri itu ada dua nanti, ada melaksanakan perintah jabatan biasa, ya, terus kemudian melaksanakan perintah dengan itikat baik, nanti ada sendiri. Yang pasal 51 ayat 1 dulu, di situ dikatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Jadi dari bahasa ini, maka kemudian begini, suatu perintah itu dikatakan sah apabila satu, didasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban yang berdasar pada undang-undang. Jadi kalau tugas, wewenang, dan kewajiban itu dia adalah orang yang tidak punya kewenangan untuk itu, orang yang tidak legal, orang yang apalagi bukan atasannya, maka tidak bisa dikatakan itu perintah sah. Kalau dia melakukannya, maka tetap dipidana. Jadi si atasan itu, pemerintah itu berdasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban yang didasarkan pada undang-undang. Nah, misalnya ini, perintah untuk mengeksekusi terpidana mati. Terpidananya mati itu juga sudah didasarkan pada putusan pengadilan yang sah, jadi gerasinya sudah ditolak, gitu ya. Jadi sudah sah, sudah inkrah. Kemudian yang memerintahkan atasannya itu juga memang memiliki kewenangan, tugas tentang itu. Misalnya pimpinan BRIMOB yang eksekusi pidana mati itu sah karena ada tugas, wewenang, dan kewajiban. Lalu kemudian dia membuat surat tugas kepada anak buah. Kalau ada anak buah yang melakukan eksekusi pidana mati berdasarkan tugas dan berdasarkan wewenang, kewajiban yang berdasarkan pada undang-undang, itu berarti orang tersebut tidak bisa dikategorikan melakukan tindak pidana pembunuhan, ya. Berarti dia bisa ada APP. Yang B sekarang, antara yang merintah dan yang diperintah harus ada hubungan jabatan, ya. Tidak lalu kemudian si A ini siapa, B ini siapa, itu tidak bisa. Dan harus ada dilakukan secara patut dan wajar, seimbang. Misalnya meskipun dia berada di, katakanlah dieksekusi, katakanlah Regu Brimob. Kalau yang memerintahkan ini adalah misalnya, ini mohon maaf, misalnya tentara misalnya. Nah, tentu ini kan sudah bukan lagi bukan lagi hubungan jabatan. Wong Brimob itu berada di kepolisian, kok tentara berada di TNI. Kan beda, meskipun sama-sama aparat negara. Jadi tidak bisa. Meskipun itu ada tulisannya, ya jadi tulisan. Ada perintah pada Regu Brimob tertentu untuk melaksanakan eksekusi. Tidak bisa. Eksekusi pidana mati, pelaksana eksekusi pidana apapun, itu kan jaksa. Termasuk pidana mati. Lah terhadap pidana mati biasanya jaksa kemudian memerintahkan kepada Regu Brimob. Ya kayak gitu. Jadi suatu perintah itu dikatakan sah apabila didasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban yang berdasarkan undang-undang. Dan antara yang merintah dan yang diperintah harus ada hubungan jabatan. Ya, kalau enggak ya berarti itu ya ilegal. Nah, sekarang Saudara, pasal 51 ayat 2. Kalau tadi melaksanakan perintah jabatan tok saja, ini melaksanakan perintah jabatan tapi tidak sah. Tapi dikira itu sah gitu loh. Ya, jadi anak buah ada yang mengira bahwa bosnya itu mengeluarkan perintah itu sah, tetapi ternyata ujung-ujungnya tidak sah. Tapi dia tidak tahu karena dia dengan itikat baik. Nah, kalau posisi seperti ini tuh masuk di pasal 51 ayat 2. Perintah jabatan tanpa kewenangan tidak menghapuskan pidana kecuali jika yang diperintah itu dengan itikat baik mengira bahwa perintah itu diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Sama-sama misalnya dia adalah seorang polisi Brimob gitu ya, misalnya. Dia Brimob. Nah, kemudian ada misalnya
ada perintah dari komandan Satlantas, ya, komandan Satlantas mengeluarkan surat memerintahkan kepada regu tertentu untuk mengeksekusi pidana. Satlantas itu tidak punya kewenangan, ya, tetapi menurut si eksekutor pidana ini, ya, grup regu tembak ini mengira bahwa bos yang atau komandan Satlantas ini adalah perintah yang sah. Jadi dia itikat baik, lalu kemudian dia, apalagi kemudian si terpidana ini juga sudah memang diputuskan oleh pengadilan. Tinggal eksekusi saja lah, kira-kira begitu. Tinggal eksekusi saja. Sudah dibawa ke tempat tertentu, kemudian sudah siap. Nah, perintahnya itu sayangnya, perintah itu datang dari Satlantas, tentu berbeda lingkup ya. Tapi kan masih dalam polisi, masih dalam lingkup itu, lingkup polisian. Yang dia mengira ini sudah diperintahkan oleh jaksa. Nah, kalau seperti ini namanya adalah menjalankan perintah jabatan yang tidak sah. Tapi dapat menghapus pidana apabila jika ia mengira dengan itikat baik. Syarat utamanya adalah dengan itikat baik. Ya, jadi dengan itikat baik bahwa dia itu mengira dan dengan itikat baik perintah itu sah. Yang kedua, perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah. Jadi dalam lingkup orang yang diperintah, sama-sama kepolisian. Ya, tetapi saudara perlu diingat, kalau ketaatan yang membabi buta, misalnya apapun kemudian lalu dianggap perintah itu adalah sah, itu tidak menghapus pidana. Misalnya seorang komandan, misalnya memerintahkan pada anak buah, si X misalnya, tolong itu katakanlah hajar saja karena dia telah melakukan penghinaan terhadap institusi kita, misalnya gitu. Nah, dikiranya itu adalah sebuah perintah yang wajar, tapi kemudian dia langsung menghajar si X itu atau si yang dianggap melakukan penghinaan itu. Itu masuk kategori ketaatan yang membuta. Taat yang membuta. Lah, ketaatan yang membuta itu tetap dipidana, tidak menghapuskan dari pidananya. Nah, saudara sekalian, selain dari alasan-alasan menghapus pidana yang tadi Pak Ali sudah sebutkan, 51, 52, ya, mulai dari 44, 41, 44, 48, 49 ayat 1 ayat 2, 50 dan 51 ayat 1 ayat 2 itu ada alasan menghapus pidana putatif. Alasan menghapus pidana putatif itu misalnya ada kemungkinan seorang telah berbuat sesuatu dalam daya paksa yang tadi, yang kemarin juga sempat sekali sebut, atau dalam keadaan darurat, ya, tetap atau dalam menjalankan undang-undang, dikiranya ini sah ini undang-undangnya, atau melaksanakan jabatan yang sah, tadi Pak Ali sudah sebutkan. Padahal kenyataannya tidak ada alasan itu, ya, ini tetap tidak dipidana apabila dapat diterima secara wajar bahwa ia patut berbuat seperti itu. Ya, dia taat membabi buta, tapi kalau misalnya dia seolah-olah wajar. Tapi kalau itu ya logika manapun ya tetap tidak akan membenarkan. Orang yang dalam kondisi katakanlah taat sekalipun ya ketika menyakiti orang lain ya tidak bisa, ya tidak bisa dibenarkan. Nah, kemudian yang kedua, taksi atau afas. Taksi itu tidak ada kesalahan sama sekali. Jadi saudara catat, taksi itu singkatan dari kependekan dari tidak ada kesalahan sama sekali, atau afas, afsikheid van alle schuld. Jadi orang dengan itikat baik melakukan suatu tindakan tertentu yang intinya dia hanya melaksanakan, dia tidak tahu menahu tentang perbuatan jelek orang lain, lalu dia hanya melaksanakan saja, dan ini dianggap sebagai ada alasan pemaaf. Ini salah satu contohnya adalah seorang yang di sini ada ya. Ya, ini aja. Saudara sekalian, jadi taksi atau afas itu adalah ketika orang ada contoh loper susu yang dia tidak ikut mengolah susu itu, ternyata susu yang diberikan atau yang dijual itu adalah susu yang basi atau tercampur dengan air, ya. Itu ada seksi water and milk arrest. Jadi
Jadi res air dan susu itu menjadi res yang sangat luar biasa atau putusan yang luar biasa sehingga menjadi jurisprudensi. Baik, saya kira itu dulu saudara sekalian. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.